Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang analisa kadar air metode termovolumetri atau lebih dikenal dengan metode destilasi. Kenapa disebut dengan metode destilasi? Karena dia menggunakan alat yang disebut dengan alat destilasi. Bagaimana prinsip analisanya? Prinsip analisa untuk analisa kadar air metode destilasi itu adalah menguapkan air dengan pelarut yang mempunyai titik didih yang lebih besar daripada titik didih air, tetapi mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada air. Nah, kenapa sih dipilih dia mempunyai titik didih yang lebih besar dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada air? Karena dia akan lebih mudah menguap air. Maksudnya yang lebih mudah menguap adalah pelarutnya akan cepat menguap. Nah, contohnya apa pelarut yang digunakan? Pelarut yang digunakan itu biasanya toluena yang mempunyai titik didih 110,6 derajat Celcius. Kemudian parasilen itu mempunyai titik didih 138 derajat Celcius. Kemudian tetrakloretilen itu mempunyai didih 121 derajat Celcius dan lain-lain. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, titik didihnya dari semua senyawa yang dicontohkan ini, dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada air. Di mana kita ketahui bahwa titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Sehingga pelarut yang kita gunakan akan lebih cepat menguap daripada air. Apa sih kegunaannya? Untuk menganalisa kadar air dari suatu bahan. Nah, tapi untuk analisa kadar air metode termovolumetri itu untuk menganalisa bahan yang berkadar air rendah. Jadi bahan-bahan pangan yang berkadar air rendah dan mengandung pula senyawa yang mudah menguap. Kelebihannya. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama, kadar air bahan yang memiliki kandungan air relatif kecil. Dia bisa menganalisa kadar air bahan yang mempunyai kandungan air yang lebih relatif kecil atau sedikit. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat. Nah, kalau kita menggunakan oven itu waktu yang diperlukan itu lama karena harus sampai benar-benar kering kan. Tapi ketika kita menggunakan metode destilasi, waktu yang digunakan itu hanya sekitar 1 jam atau bisa juga kurang dari 1 jam. Kemudian yang ketiga, terjadinya oksidasi senyawa lipida dan dekomposisi senyawa gula dapat dihindari sehingga penentuan kadar air cukup akurat. Jadi kehilangan airnya lebih tepat atau akurat ketika kalian menggunakan analisa kadar air dengan metode. Apa kekurangannya? Di sini pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Nah, kekurangannya untuk analisa ini itu tidak dapat digunakan dengan sampel yang jumlahnya banyak. Kenapa sih tidak bisa? Karena keterbatasan dari alatnya. Misalnya labu didihnya volumenya berapa? Itu kan jadi sampel yang kita gunakan tidak banyak. Tidak bisa banyak seperti kita menggunakan oven. Di sini ada rangkaian alat destilasi. Nah, itu akan menjelaskan nih apa aja sih yang ada di dalam rangkaian alat destilasi. Nah, ini itu adalah gambaran umum dari rangkaian dan alat destilasi. Nah, ini untuk angka tidak sesuai ya. Nah, ini nomor 1, yang pasti untuk destilasi itu pasti ada alat pemanas. Biasanya kita menggunakan hot plate. Kemudian yang kedua itu yang bulat ini yang disebut dengan labu destilasi. Labu destilasi fungsinya untuk menaruh sampel dan pelarut yang akan kita analis. Kemudian yang ketiga ini adalah konektor 3-way. Konektor 3-way berfungsi untuk menghubungkan antara labu destilasi dengan kondensor dan termometer. Ini adalah yang keempat adalah termometer, gunanya untuk mengecek suhu. Kemudian yang kelima ini yang ada warna biru. Nah, ini disebut dengan kondensor. Apa sih itu fungsi kondensor? Kondensor itu akan digunakan untuk mendinginkan uap air yang terbentuk pada saat proses destilasi. Atau dari sini, ketika dia dipanaskan karena di sini ada cairan, maka uap air akan naik ke atas.
kemudian dia akan naik ke sini, dan di sini karena ada aliran airnya, maka uap airnya akan berubah lagi menjadi cairan. Kemudian nomor 6, apa sih nomor 6? Nomor 6 ini adalah tempat konektor air. Konektor air dingin masuk. Jadi di sini nanti akan dipasangi dengan selang yang terhubung dengan keran. Kemudian agar airnya itu bisa mendinginkan uap air. Kemudian yang nomor 7 ini adalah arah keluarnya air. Nah, kemudian nomor 8 ini nih. 8 ini adalah labu destilat atau labu yang digunakan untuk penampung destilat. Kemudian nomor 9 ini itu adalah vakum gas. Kemudian nomor 10 ini ya. Ini namanya receiver. Receiver itu berguna untuk menghubungkan antara kondensor dengan labu destilat. Kemudian ada lagi nomor 10, kemudian nomor 14. Nah, di sini nomor 14 itu adalah water bath. Water bath itu digunakan untuk memanaskan juga. Water bath itu adalah cawan yang berisi dengan air. Kemudian sama, yang nomor 16 juga sama, ini adalah water bath. Kemudian nomor 15 ini, di dalam larutan yang kita analisa atau kita masukkan ke dalam labu destilasi, kita masukkan pula batu didih. Apa itu fungsi dari batu didih? Batu didih itu berfungsi untuk meratakan proses pendidihan, sehingga larutan akan lebih cepat untuk mendidih, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa eksperimennya? Eksperimennya adalah prakteknya analisa kadar air metode termovolumetri. Tujuan percobaannya itu untuk mengetahui kandungan air pada bahan pangan. Sudah pasti karena kita analisa proximat, maka untuk mengetahui kandungan air pada bahan pangan dengan metode destilasi atau termovolumetri. Prinsip analisanya seperti yang sudah dijelaskan di depan, itu menguapkan air dengan pelarut yang mempunyai titik didih lebih besar daripada air, tetapi mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada air. Nah, terus alat dan bahan apa yang harus kalian siapkan? Kemudian yang pertama adalah set alat destilasi untuk analisa. Kemudian neraca analitik kita gunakan untuk menimbang sampel, spatula, kemudian lumpang dan alu untuk menghaluskan sampel, gelas ukur untuk mengukur banyaknya air dari destilat yang tertampung, kemudian batu didih. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih. Kemudian pelarut yang digunakan karena yang ada di lem adalah heksan, maka kita menggunakan langkah kerja. Bagaimana langkah kerjanya? Nah, di sini Ibu jelaskan langkah kerja apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, itu kalian pasti. Yang pertama adalah preparasi sampel. Preparasi sampelnya sih ngapain sih? Preparasi sampelnya itu kalian harus haluskan sampel terlebih dahulu. Sampel bawang yang kalian bawa itu harus dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan lumpang dan alu. Kemudian setelah dihaluskan, timbang sampel sebanyak 5 gram. Yang ketiga, pindahkan sampel ke dalam labu destilasi. Yang keempat, setelah kalian pindahkan sampel ke dalam labu destilasi, kalian tambahkan pelarut ether atau heksan sebanyak 50 ml, kemudian dihomogenkan agar dia tercampur ya. Nah, jadi makanya harus dihomogenkan. Kemudian yang kelima, didihkan sampel di atas hot plate sampai larutan menguap sempurna atau pelarutnya itu sampai habis tidak tersisa. Kemudian baca volume air yang tertampung menggunakan gelas ukur atau baca destilat yang tertampung menggunakan gelas ukur. Nah, kemudian perhitungannya, bagaimana kita menghitung kadar air dengan metode termovolumetri itu? Nah, di sini prosentase kadar air dapat kalian cari dari volume air atau berat air dibagi berat bahan dikalikan 100%. Volume air bisa dikatakan sama dengan berat air. Kenapa seperti itu? Karena massa jenis air sama dengan
1 gram per mililiter, sehingga volume air akan sama dengan berat air. Kemudian berapa prosentase berat keringnya? Berat kering dapat kalian cari dari 100% dikurangi prosentase kadar air yang kalian dapatkan dari perhitungan di atas. Nah, di sini kemudian, di sini ada animasi destilasi. Coba kalian lihat ya. Demikian materi analisa kadar air metode termografimetri ini Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu, dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.